juga bahan persamaan diferensial biasa kelas A ya. Jadi saya melanjutkan materi, melanjutkan tugas dari kami tim pengasuh mata kuliah persamaan diferensial biasa kelas A yang sebelumnya sudah diasuh oleh Bapak Dr. Andes Putra Bahtera Jaya Bangun. Nah, saya melanjutkan ya materi perkuliahan persamaan diferensial biasa. Perkenalkan, nama saya Evi Liza ya. Jadi ini kan semester 3 ya, semester 3. Nanti juga kita akan melaksanakan perkuliahan juga secara offline ya, secara offline. Jadi jadwal perkuliahannya ini hari Rabu ya, hari Rabu jam 10.40 sampai jam 13. Pada pertemuan 8 Anda sudah melaksanakan ujian tengah semester ya, baik secara offline maupun secara online. Nah, saya menyimak dari soal yang di upload di WA group ya. Ada secara secara online ada 3 soal ya. Online 3 soal. Offline 2 soal. Ya. Nah, soal yang dibuat oleh Pak Bangun itu kan tidak ada penjelasan ya, petunjuk. Gunakan metode gitu kan ya. Nah, sama seperti kalkulus 2 kan, kalkulus 2 Anda sudah mempelajari beberapa metode untuk penyelesaian integral. Nah, dalam mata kuliah ini persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial orde 1 ya, khususnya persamaan diferensial orde 1 linier ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Bangun, itu kan ada beberapa metode. Ya, metode bagaimana menyelesaikan atau kita bagaimana menemukan penyelesaian dari persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, Anda mulai dari yang paling sederhana. Ya, saya beri sedikit ya. Sedikit ilmu ya. Sedikit ilmu. Kan metode itu banyak. Anda lihatlah mulai dulu dari yang sederhana. Yang mulai sederhana itu kan metode yang dapat dipisah. Artinya variabel X dengan variabelnya dapat dipisah. Nah, kalau Anda lihat dulu persamaan diferensial linearnya bisa dipisah tidak variabel X dan Y. Kalau tidak bisa, lanjut ke selanjutnya. Bentuk yang selanjutnya itu persamaan diferensial linear orde 1 homogen. Nah, Anda lihat, apakah memenuhi persamaan diferensial homogen tidak? Memenuhi syarat tidak? Nah, kalau memenuhi, berarti bisa diselesaikan dengan metode persamaan diferensial linear orde 1 homogen. Kalau tidak bisa, Anda bisa cek apakah ini persamaan diferensialnya dapat diselesaikan dengan apakah eksak atau tidak eksak. Kalau eksak kan ada syaratnya. Do M do Y sama dengan do N do X. Kalau tidak memenuhi itu berarti persamaan diferensial eksak, non eksak. Nah, kemudian lihat lagi cirinya, ada persamaan Bernoulli, persamaan diferensial Bernoulli. Anda lihat bentuk umumnya. Apakah ini persamaan diferensial Bernoulli? Kalau iya, berarti ada caranya kan. Apakah Lagrange, PD Lagrange? Apakah PD apa lagi itu? Eksak, non eksak? Ada itu bentuk persamaan diferensial linear orde 1 ya. Apakah persamaan diferensial linear? Nah, itu ya. Jadi dilihat cirinya satu-satu, syaratnya satu-satu. Kalau memenuhi berarti bisa digunakan metode tersebut ya. Nah, sekarang saya mau melanjutkan persamaan diferensial linear orde 2. Mulai dari 2 dulu. Jadi satu sudah dibahas ya. Dari Pak Bangun sudah dibahas. Nah, saya melanjutkan PD linear ya. PD linear orde 2.
Nanti ada, kita lanjutkan dengan PD linear order N. Order N. Kalau Anda pahami PD linear order 1, PD linear order 2, Anda akan memahami PD linear order ke N. Order N, ya, order N. Nah, kita mulai dari PD linear order 2, ya. Nanti ada bentuk homogen dengan non-homogen. Nah, saya menggunakan ini ya, Skaum, e-book ya, Skaum differential equation. Nampak ini ya? Nampak PDF-nya ini, layarnya ini tentang ini. Apa ini? Skaum ya. Halaman ini kalau saya jelaskan dulu ya sedikit aplikasi dari persamaan diferensial order 1. Sudah ini? Nampak tidak Anda lihat? Ada ya? Ada tidak? Di layar Anda nampak tidak ini? Aplikasi persamaan diferensial order 1. Ada? Ada ya? Oke, kalau ada. Nah, aplikasinya saya jelaskan sedikit aplikasi dari persamaan diferensial order 1. Nah, ini untuk masalah pertumbuhan ya, pertumbuhan. Jadi misalkan NT ini menyatakan jumlah ya dari suatu populasi ya, dari pertumbuhan ya suatu penduduk. Nah, memiliki bentuk persamaan diferensial ini order 1, 7.1 ya. DN DT. Jadi N di sini menyatakan jumlah atau populasi dari suatu pertumbuhan ya, pertumbuhan suatu penduduk misalkan ya, pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan bakteri ya terhadap waktu. Jadi kalau Anda ingat di kalkulus 1 ya tentang turunan atau diferensial ya, perubahan laju ya, perubahan laju kendaraan terhadap waktu. Itu berarti dv dt. Nah, ini dinotasikan dengan dn dt dikurang kn sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mempelajari persamaan diferensial linear, ini linear order 1, homogen ya, homogen karena sama dengan 0. Nah, ini bisa diselesaikan dengan secara langsung ini ya, dn kn dikurang dt sama dengan 0. Kedua ruas, ini ada variabel n dan t. Variabel n dan t dapat dipisah. Nah, jadi ini bisa menggunakan metode dengan variabel dapat dipisah. Nah, kemudian masalah temperatur. Nah, dari hukum Newton, ya, pendinginan dari hukum Newton, ya, hukum Newton ini memiliki formulasi sebagai berikut. T huruf besar ini, misalkan T huruf besar ini menyatakan temperatur badan, ya, dan T ada M menyatakan temperatur medium. Nah, ini mempunyai bentuk ini, persamaan diferensial 7.2 ini persamaan diferensial linear order 1. Jadi persamaan diferensial linear order 1 aplikasinya dapat diaplikasikan pada masalah pertumbuhan ya, penduduk atau masalah temperatur. Kemudian ini pada bidang fisika ya, hukum Newton kedua.
ini pada listrik ya, sirkuit listrik. Jadi ini 7.9 ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial linier orde 1. Di sini variabelnya ada ini DI ya, DI, DT ditambah R, L, I sama dengan E per L. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 variabel. Nah, saya akan menjelaskan persamaan diferensial linear, teori dan solusinya. Nah, persamaan diferensial linier. Bentar ya. Saya lihat dulu isi. Eksak 6, sudah 7, sudah 8. Ya. Ini persamaan diferensial linier ya, teori dari solusi ya, teori dan solusinya. Nah, bentuk dari persamaan diferensial linier orde n ini memiliki bentuk ini Bn x y. Nah, di sini y pangkat n, n-nya di sini ada tanda kurung. Apa artinya kalau y pangkat n ini? Nah, ada ya dalam kurung. Ini menunjukkan diferensial. Ya, beda dengan y pangkat n yang kalau tidak ada tanda kurung. Ini y pangkat n-nya ada tanda kurung menyatakan diferensial ya, diferensial. Nah, y pangkat n dikurang 1. Dengan gx-nya adalah koefisien gx ya. Gx di sini gx ya. Ada fungsi gx. Kemudian koefisien bj x untuk j sama dengan 0, 1, 2 hingga n yang bergantung pada variabel x. Nah, variabel y di sini adalah variabel terikat ya. Sedangkan x-nya di sini adalah variabel bebas. Nah, jika gx, fungsi gx-nya ini sama dengan 0, maka persamaan ini tadi, persamaan diferensial linear orde n ini dikatakan persamaan diferensial linear homogen. Nah, apabila gx-nya tidak sama dengan 0, ya kalau sama dengan 0 namanya persamaan diferensial linear homogen. Ya. Nah, kalau tidak sama dengan 0, namanya persamaan diferensial linear non homogen. Nah, persamaan diferensial linear dengan, nah tadi kok ada koefisien Bnx, Bn dikurang 1x, B2x, B1x, B0x, ini namanya koefisien. Ya, koefisien. Nah, koefisiennya kalau bentuknya konstanta, sehingga nama persamaan diferensial linearnya adalah menjadi persamaan diferensial linear orde n homogen dengan koefisien konstanta ya. Jadi linear homogen dengan koefisien konstan. PD linear homogen dengan koefisien konstan.
Nah, selanjutnya nah, kondisi pada BN, pada ini ada teorema 8.1, jadi pandang masalah nilai awal, ya, masalah nilai awal. Jadi di sini ada istilah masalah nilai awal. Nah, nanti ada juga istilah masalah nilai batas. Nah, itu Anda pahami ya perbedaannya apa? Masalah nilai awal dengan masalah nilai batas. Untuk mudah mengingat ya, ini masalah nilai awal ya. Kalau masalah nilai awal itu kan tadi ada contoh pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk. Nah, misalkan pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 akan dituntut dengan pertumbuhan penduduk ya per tahunnya berapa persen. Nah, ditanyakan berapa populasi penduduk pada tahun 2010 misalkan ya. Nah, jadi di situ masalah nilai awalnya adalah T-nya itu adalah T kecil. T kecilnya adalah tahun 2000 ya. Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan pada saat T di titik awal ya, titik awal. Jadi untuk masalah nilai awal biasanya dinotasikan seperti ini. Misal ya, diketahui X ya, variabel bebasnya, variabel terikat X terhadap perubahan waktu ya. Biasanya seperti itu X 0. Nah, seperti itu. Nah, masalah nilai awal berarti T-nya ini, yang T ini sama dengan 0. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi pada saatnya T sama dengan 0. Ini berlaku ini. X0 sama dengan X0. Ini masalah nilai awal. Nah, kemudian di sini operator diferensial didefinisikan dengan LY. Jadi LY di sini menyatakan operator ya, operator diferensial. Y dengan order n ditambah a n dikurang 1x, y pangkat n dikurang 1 hingga a 0x y. Nah, untuk persamaan diferensial homogen linier dapat dinyatakan dalam LY sama dengan 0. Jadi kalau Px-nya ini sama dengan 0, maka ini klasifikasinya adalah persamaan diferensial homogen linier. Persamaan diferensial linier homogen. Nah, penyelesaian di sini ada penyelesaian tidak bergantung linier. Jadi himpunan semua fungsi y1x, y2x hingga ynx dikatakan bergantung linier pada x lebih besar sama dengan A dan x kurang dari sama dengan B jika terdapat konstanta C1, C1, C2 hingga Cn yang tidak semuanya sama dengan 0, sehingga C1, Y1X ditambah C2, Y2X hingga Cn, Y, Nx sama dengan 0. Pada X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Nah, contoh, di sini ada himpunan X, 5X, 1, sin X. Nah, berarti ini adalah himpunan solusi dari suatu persamaan diferensial linier. Ya. Dikatakan bergantung linier pada interval tertutup min 1, 1. Karena terdapat suatu konstanta C1 sama dengan negatif 5, C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 0, dan C4 sama dengan 0. Di sini ada
1, 2, 3, 4. Ada 4 penyelesaiannya. Y1X sama dengan X, Y2X sama dengan 5X, Y3X sama dengan 1, dan Y4X sama dengan sin X. Yang tidak semuanya 0. Ya, C1, C2 ya tidak sama dengan 0. Jadi konstantanya tadi ada yang tidak sama dengan 0. C1 dan C2 ya tidak sama dengan 0. Terdapat C1 atau konstanta yang tidak semuanya 0 yang memenuhi persamaan ini. Negatif 5 ini tadi C1 dikali dengan X, 1 dikali 5X, ditambah 0 dikali 1, ditambah 0 dikali sin X. Jadi bentuknya suatu kombinasi linier. Ya, suatu bentuk dari kombinasi linier. Ini kombinasi linier. Nah, catatan, bagaimana kalau semua konstanta C1 sama dengan C2 hingga Cn sama dengan 0, ya, jadi himpunan semua konstantanya itu sama dengan 0, nah ini dikatakan, artinya tidak ada konstanta yang lain, ya, tidak ada konstanta yang lain yang memenuhi ini, kombinasi linear ini bentuk 8.7 ini artinya himpunan semua fungsi yang merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial linear tadi ya Y1, Y2, X hingga YNX dikatakan tidak bergantung linear. Tidak bergantung linear. Nah, kemudian ini Wronski atau determinan Wronski. Determinan Wronski adalah himpunan semua fungsi Z1X, Z2X hingga Zn X pada interval X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B memiliki sifat bahwa untuk setiap fungsi derivatif N dikurang 1 pada suatu interval dapat dinyatakan determinan Wronski ini bentuknya ini. W, Z1, Z2 hingga Zn, nah, determinan judulnya, jadi dikatakan determinan, ya, determinan Wronski. Jadi notasinya ditulis dengan W ini menyatakan Wronski, determinan ini 2 garis tegak lurus seperti nilai mutlak. Ya. Nah, untuk baris pertama ini solusi dari himpunan semua solusi dari persamaan diferensial linear Z1, Z2 hingga Zn. Nah, untuk baris yang kedua ini diferensial tingkat pertama dari fungsi himpunan semua fungsi, ya, himpunan semua fungsi Z1 aksen, Z2 aksen hingga Zn aksen. Baris ketiga turunan atau diferensial tingkat kedua dari fungsi himpunan semua fungsi Z1 double aksen, Z2 double aksen hingga Zn double aksen. Nah, untuk yang baris ke N, ya, baris ke N adalah diferensial tingkat atau diferensial orde ke N dikurang 1, ya, dari himpunan semua fungsi Z1, X, Z2, X hingga Zn. Nah, kalau tadi persamaan diferensial linear homogen. Homogen tadi kalau Gx-nya sama dengan 0, Gx-nya sama dengan 0, maka dikatakan persamaan diferensial linear ini orde ke N, ya, dengan koefisien konstan. Kalau koefisiennya berupa konstanta, maka dikatakan persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Jadi apabila Gx-nya sama dengan 0 dan koefisiennya merupakan konstanta. Nah, kalau persamaan diferensial linear non homogen berarti ini nanti yang saya jelaskan. Ini nanti dijelaskannya satu-satu dulu. Saya menjelaskan sampai Wronski, ya. Nah, sekarang kita lihat permasalahan, ya, beberapa permasalahan dan solusinya. Nyatakan orde dari setiap
persamaan diferensial berikut dan tentukan linier atau tidak linier. Nah, ini A, yang bagian A. Bagian A. 2x y double aksen ditambah x kuadrat y aksen dikurang sin x y sin x y sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya yang A. Yang A, ini adalah persamaan diferensial linier orde 2. Mengapa orde 2? Apa cirinya ini adalah persamaan diferensial linier orde 2? Yang bagian A. Ada yang tahu? Dua x y double aksen x double aksen plus x kuadrat y aksen x. Saya tulis kuadratnya ini seperti ini saja ya. Nah, nih. X kuadrat y aksen dikurang 60 sin x sin x y sama dengan 2. Apa ini berapa ordernya? Ini persamaan diferensial linier order 2 ya. 2x kuadrat 2x y double aksen plus x kuadrat y aksen dikurang sin x y sama dengan 2. Nah, Anda bisa gunakan ya sambil menulis, silahkan ya. Ada kertas, ada pena, silahkan. Ini berapa ordernya? Berapa ordernya? Oh, salah, maaf. Ini. Nah, nampak ini untuk kelas A PDB A persamaan diferensial biasa kelas A pesertanya 56 ya, yang ada di DPNA di sini 56 ya, yang terdaftar 56. Silakan. Nanti namanya saya catat ya. Berapa ini ordernya?
Ordernya order 2, Bu. Order 2. Mengapa order 2? Karena pangkat turunannya itu 2, double accent. Y double accent kan ya? Karena itu kan order 2. Iya, Bu. Ya. Homogen atau tidak? PD linear homogen atau tidak? Tadi order 2 kan? Homogen atau tidak? PD ini. Tadi suaranya santai ya? Homogen atau tidak? Kalau Anda menyimak tadi, ada cirinya. Tidak, Bu. Tidak, karena GX-nya di sini sama dengan 2. Ya? GX-nya sama dengan 2. Suara siapa tadi? Aldi ya? Suara siapa? Yang menyatakan ini persamaan diferensial non homogen tadi? 2 ini tadi? GX-nya sama dengan 2. Suara siapa? Oke. Saya, Bu. Siapa namanya? Siapa namanya? Dita, Bu. Dita. Dita ya, Hasanah. Nah, sekarang kita lihat lagi ini ya. Jadi ini ordernya order 2 ya. PD linear. PD linear order 2. Nah, di sini koefisiennya adalah 2x, x kuadrat, sin x. Negatif sin x. Ya. Kemudian GX-nya di sini adalah 2. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apakah persamaan diferensial ini linear atau tidak? Linear atau tidak? Dari sini, dari pembahasan ini, persamaan diferensial ini linear. Mengapa? Karena tidak ada perkalian antar variabel ya. Anda ingat ini ya, kalau fungsi linear kan kita tidak mau mandang itu persamaan diferensial. Nah, Anda ingat lagi dulu fungsi linear. Kalau fungsi linear y sama dengan x ya. Y sama dengan x. Y sama dengan x. Y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx. Ini bentuk, kalau dikatakan suatu bentuk fungsi linear, ini kan ada bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya misalkan ax plus b, gitu kan ya. Sehingga, nah di sini kan persamaan diferensial, persamaan linear ini kan variabel bebasnya adalah x. Nah, variabel bebasnya ini, x-nya ini, derajatnya adalah 1. Kemudian tidak ada perkalian antar variabel, misalkan x, xy ya, xy tidak ada ya. Nah, ini juga, ini adalah persamaan diferensial linear, karena ordernya tadi kan Y double accent, order 2. Meskipun order 2, tetapi di sini derajatnya 1. Beda kalau Y double accentnya Y kuadrat. Ya. Y double accent kuadrat. Nah, ini menjadi bentuk persamaan diferensial non-linear. Ya, non-linear. Non-linear. Nah, selain itu tidak ada, misalkan di sini ada variabel 2xy misalnya 2xy y double accent. Nah, itu juga menunjukkan bukan persamaan diferensial linear ya. Jadi bentuknya persamaan diferensial linear. Kalau 2xy y double accent plus x kuadrat y accent sama dengan sin xy. Berarti ada perkalian antara y dengan y double accent.
X dengan Y dengan Y double aksen. Itu menunjukkan persamaan diferensial non-linear. Nah, kemudian bergantung linear atau tidak, kita akan mencari konstanta, ya, suatu konstanta. Konstanta, ya, cari konstanta. Kalau bergantung linear tadi, bergantung linear artinya semua konstanta, ya, terdapat. Kalau bergantung linear artinya terdapat suatu konstanta yang tidak semuanya sama dengan 0. Kalau konstantanya nilainya semua sama dengan 0, maka dikatakan himpunan semua fungsinya adalah bergantung, tidak bergantung linear. Nah, yang B ini adalah persamaan diferensial linear order 3, ya, order 3. Y triple aksen, ya, di sini. Nah, ini yang menunjukkan persamaan diferensial linear order persamaan diferensial order 3. Ya, persamaan diferensial order 3. Nah, ini bukan persamaan diferensial linear, ya. Persamaan diferensial non linear, karena tadi yang seperti saya katakan ada perkalian variabel terikatnya Y, ya, Y dengan Y triple aksen. Nah, kemudian ini adalah persamaan diferensial non homogen, karena Gx-nya di sini tidak sama dengan 0, ya, yaitu suatu fungsi X kuadrat. C ini adalah persamaan diferensial linear. Ini linear, ya, linear order 2. Homogen, ya, homogen. Ini juga persamaan diferensial linear order 3. Non homogen. Ini persamaan diferensial order 2, ya. Linear, non linear. G ini non linear. Non linear. Karena ada Y aksen pangkat setengah. Nah, kalau yang F ini persamaan diferensial linear homogen. Ya, non homogen, ya, non homogen. Kalau ini persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Ya, koefisien ini kan 1, 2, 3, yang berupa koefisien konstan. Nah, nih contoh 8.5, ya, tentukan Wronski dari himpunan semua solusi atau penyelesaian E pangkat X ini E pangkat X. Jadi di sini ada dua solusi, ya. E pangkat X dengan E pangkat min X. Nah, dengan determinan Wronski W E pangkat X, E pangkat min X, determinannya ini yang baris pertama ini adalah solusi dari himpunan semua solusi, ya, E pangkat X, E pangkat min X. Nah, baris yang kedua adalah turunan tingkat pertama atau turunan order pertama. Determinan Wronski, ya, kalau fungsinya ini himpunan fungsinya ini ada 2, berarti ukurannya determinan Wronski-nya adalah 2 kali 2. Kalau ini seperti contoh ini juga ukurannya 2 kali 2. Nah, kalau yang contoh ini
nomor berapa ini? 8.7, karena fungsinya, himpunan fungsinya ini memiliki 3 solusi, maka ukurannya 3 kali 3. Nah, ini 8.5, determinan Wronski-nya adalah min 2. Min 2 artinya apa? Lihat teorinya ya. Determinan Wronski-nya tidak sama dengan 0. Jika himpunan semua fungsi n fungsi ya, jika Wronski dari himpunan n fungsi yang didefinisikan pada interval x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, untuk paling sedikit 1 titik pada interval tersebut, maka himpunan semua fungsi, ya, himpunan dari fungsi adalah tidak bergantung linier. Kemudian jika Wronski sama dengan 0 pada interval, dan jika terdapat fungsi yang merupakan solusi yang sama dari persamaan diferensial linier, maka himpunan semua fungsi tadi dikatakan bergantung linier. Jadi kalau W-nya tadi, determinan Wronski-nya sama dengan 0, maka himpunan dari fungsinya itu dikatakan tidak bergantung linier. Ya, kalau determinan Wronski-nya tidak sama dengan 0, berarti saya terbalik ya. Kalau W-nya tadi determinan Wronski-nya sama dengan 0, determinan Wronski-nya sama dengan 0, maka dikatakan tidak ya betul ya tadi, tidak bergantung linier, sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, maka dikatakan tidak bergantung linier. Tidak non-zero, tidak bergantung linier, tidak bergantung linier. Kalau W, determinan Wronski-nya tidak sama dengan 0. Determinan W di sini menyatakan determinan Wronski-nya sama dengan 0. Identically 0. Maka ini himpunan fungsi-fungsinya tadi, himpunan fungsi-fungsinya ya, himpunan fungsi-fungsinya dikatakan bergantung linier. Misalnya jadi W tidak sama dengan determinan Wronski tidak sama dengan 0, maka tidak bergantung linier. Nah, tadi contoh tadi determinan Wronski-nya sama dengan -2, tidak sama dengan 0.
berarti ini ya, tidak sama dengan 0, artinya himpunan fungsi-fungsi E pangkat X, E pangkat min X ya, tidak bergantung linier. Ini juga ya, nomor 8.6 ini menyatakan karena determinan Wronski-nya tidak sama dengan 0, ya, negatif 3, maka himpunan fungsi sin 3x, cos 3x tidak bergantung linier. Nah, contoh 8.8, himpunan fungsi 1 dikurang X, 1 ditambah X, 1 dikurang 3X. Ya, ada tiga solusi. Tiga fungsi ini yang merupakan solusi dari persamaan diferensial. Determinan Wronski-nya sama dengan 0, artinya himpunan fungsi adalah bergantung linier. Nah, ini berarti contoh 8.13 ya, menentukan himpunan semua fungsi 1 dikurang X, 1 ditambah X, 1 dikurang 3X tadi bergantung linier ya, karena tadi nomor nih ya 8.8 bahwa determinan Wronski-nya sama dengan 0, maka tadi jawabannya adalah himpunan fungsi-fungsi ini bergantung linier ya, linearly dependent pada interval negatif T hingga. Nah, buktikannya bagaimana tadi? Kalau semua konstantanya ya, semua konstantanya sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat bentuk suatu kombinasi linier C1 dalam kurung 1 dikurang X ditambah C2 dalam kurung 1 ditambah X ditambah C3 dalam kurung 1 dikurang 3X sama dengan 0. Yang tidak sama dengan ya, garisnya tidak 2 tapi 3, artinya ekuivalen ya. Nah, ini dapat ditulis seperti ini. Nah, berarti kita punya dua persamaan linier ya. Jadi ini kita punya sistem persamaan linier. Min C1 ditambah C2 dikurang 3C3 sama dengan 0 dan C1 ditambah C2 C3 sama dengan 0. Jadi kita punya dua persamaan. Nah, ini kita bisa cari nilai C1, C2, C3. Ya. Nilai C1, C2, C3. Nah, di sini kita kita peroleh bahwa konstanta C1 ya semuanya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Konstantanya not all zero, tidak semuanya sama dengan 0. Maka himpunan fungsi yang diberikan adalah bergantung linier.
Saya sedang upload. Oke. Ini ya. Persamaan di persamaan diferensial orde 2. Nah, persamaan diferensial orde 2 bentuk umumnya ya A0x Y double aksen plus A1x Y aksen ditambah A2x Y sama dengan Fx. Dengan A0x, A1x, A2x disebut dengan koefisien, dengan syarat juga ya, dengan ketentuan bahwa A0x-nya tidak sama dengan 0. Persamaan diferensial orde 2 ini dikatakan linier. Nah, apa yang terjadi kalau A0x-nya A0x sama dengan 0? Nih, yang A0x-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau A0x-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensialnya Tidak konstan, Bu. oh, bukan nak. Bukan Jadi konstan. orde 1, Bu. Iya, persamaan diferensialnya jadi orde 1. Bukan persamaan diferensial orde 2. Padahal kita tadi menyatakan bahwa ini adalah bentuk umum. Persamaan diferensial orde 2. Tapi kalau A0x-nya sama dengan 0, ya tidak jadi namanya persamaan diferensial orde 2, kan? Jadi ini persamaan diferensial orde 1. Makanya di sini ada syarat ya, bahwa ketentuannya di sini A0x-nya tidak sama dengan 0. Maka ini dikatakan bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 ya. Nah, selanjutnya. Nah, persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk di atas, bentuk yang sebelumnya tadi ya, dikatakan nonlinier. Jadi pokoknya selain dari bentuk ini tadi, ini A0x ya, double aksen plus. Kalau tadi kan ada contoh yang Y, ingat, apa tadi? Yang ada Y, Y misalkan ya ada dengan Y double aksen. Nah, ini ada perkalian antara variabel terikat dengan orde dengan diferensialnya ya. Nah, ini yang menyatakan bahwa ini nonlinier. Lalu perkalian dengan variabel bebas boleh. Misalkan variabel bebasnya adalah X Y double aksen. Nah, ini masih dalam bentuk linier. Kemudian tidak ada tadi misalkan Y double aksen pangkat 3. Nah, itu juga persamaan diferensial non-linier. Ya. Pokoknya selain dari bentuk ini tadi, bentuk umum ini, maka dikatakan persamaan diferensial
non-linear selain ini. Nah, selanjutnya, jika fx sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial linear order 2 homogen. Jika fx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Nah, sekarang persamaan diferensial homogen. Nah, sekarang judulnya persamaan diferensial, pokok bahasan kita persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan. Tadi kan bentuk umumnya ada A0X, A1X, A2X. Nah, koefisien itu kan boleh berupa konstanta, boleh berupa suatu fungsi. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi pembahasannya, koefisiennya bentuknya konstan. Ya. Nah, bentuk umumnya ini ditulis seperti ini. Mungkin Anda baca di literatur lain ya. Bu, saya lihat ini koefisiennya ditulis C1 Y double aksen plus C2 Y aksen plus C3 Y sama dengan 0. Oh, boleh. Asalkan di situ ada keterangan bahwa C1, C2, C3-nya adalah konstanta ya. Nah, di sini saya tulis A, Y double aksen plus B, Y aksen plus C, Y sama dengan 0. Dengan A, B, C konstanta dan A tidak sama dengan 0. Ya, yang koefisien A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka tidak jadi namanya persamaan diferensial homogen order 2. Ya. Persamaan diferensial homogen order 1. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan. Y double aksen dikurang Y sama dengan 0. Y double aksen plus 5, Y aksen plus 6, Y sama dengan 0. Y double aksen dikurang 2, Y aksen plus 3, Y sama dengan 0. Y double aksen plus 4, Y aksen plus 4, Y sama dengan 0. Ah, semuanya ini koefisiennya konstanta. Ini 1, A-nya di semuanya, ini adalah 1. Yang ini C-nya, yang nomor 1 ya, contoh 1. C negatif 1. B-nya di sini 5 dan C 6. Ya. Ini nomor contoh 3, B-nya min 2, C-nya 3. Nah, sekarang bagaimana mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstan. Nah, di sini misalkan penyelesaian umum dari persamaan diferensial adalah Y sama dengan apa itu? Y sama dengan E pangkat MX. Sehingga disubstitusikan ke persamaan diferensial menjadi, maksudnya ini yang mana disubstitusikan? Ini kan judulnya order 2 ya, order 2. Order 2. Nah, karena order 2 berarti diferensialkan ini tadi, yang solusi ini tadi sama dengan E pangkat MX ya, hingga tingkat kedua. Jadi kita cari Y aksen. Cari Y aksen, kemudian cari Y double aksen. Ya. Nah, kemudian disubstitusilah ke persamaan diferensial ini tadi. Nih, persamaan diferensial order 2-nya ini tadi. Oh. Nah, ini substitusi ke persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan ini A, Y double aksen plus B, Y aksen plus C, Y sama dengan 0. Solusinya ya. Oke. Solusinya itu tadi bukan solusi ya, bukan solusi. Fungsi ya. Fungsi Y sama dengan E pangkat MX, kemudian diferensial Y aksennya berarti M E pangkat MX, yang Y double aksennya adalah M kuadrat E pangkat MX. Ini ya. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Dalam kurung A M kuadrat plus B M plus C E pangkat MX sama dengan 0. Nah, Anda ingat lagi dalam analisis ya. Dalam analisis kalau ada dua bilangan real, misalkan A dan B, ada dua bilangan real A dan B, ada dua bilangan real A dikali B sama dengan 0 jika dan hanya jika ya salah satunya, kalau tidak A, B-nya yang sama dengan 0 ya. Jika dan hanya jika A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ya, dari ini pernyataan. Dan hanya jika
A-nya sama dengan 0, atau B-nya yang sama dengan 0. Oke. Nah, jadi dari pernyataan ini kita tadi punya A M kuadrat plus B M plus C dikali dengan E pangkat MX sama dengan 0. Nah, tentunya yang dalam kurung ini ya, A M kuadrat plus B M plus C sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau E pangkat MX sama dengan 0 berarti kan mustahil ya, artinya tidak ada solusi. Berarti yang dalam kurung ini yang sama dengan 0, AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Artinya apa? Anda ingat lagi ke persamaan kuadrat. Ini artinya kita punya persamaan kuadrat dengan variabelnya M. Itu AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Anda ingat lagi, kalau dalam persamaan kuadrat itu kan ada 3 kemungkinan ya, namanya akar-akar penyelesaian ya. Kalau ini disebut dengan yang ini tadi AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0, ini disebut persamaan karakteristik. Nah, di latar belakangnya dari persamaan kuadrat, maka akar-akar persamaan karakteristiknya adalah, di sini saya tuliskan langsung pakai rumus ABC ya. M1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ada 3 kemungkinan. Akar-akar persamaan karakteristik ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika M1 tidak sama dengan M2, dengan M1, M2-nya anggota dari himpunan semua bilangan real, yaitu akar-akar real dan berbeda, maka penyelesaian umumnya adalah, penyelesaian umum dari persamaan diferensial order 2 tadi ya, homogen, adalah Y sama dengan C1E pangkat MX plus C2E pangkat M2X. Kemungkinan yang pertama, akar-akar realnya, akar-akar karakteristiknya real dan berbeda. M1 tidak sama dengan M2. Kemungkinan yang kedua, jika M1 sama dengan M2 sama dengan M. Dengan M1, M2 anggota dari himpunan bilangan real, yaitu akar-akarnya real dan sama, kembar. Ya. Maka penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat MX plus C2XE pangkat MX. Kemungkinan yang ketiga adalah M1, 2 ini bentuknya alfa plus I beta dengan alfa beta anggota dari himpunan bilangan real, yaitu akar-akar kompleks, maka penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat dalam kurung alfa ditambah I beta X ditambah C2E pangkat dalam kurung alfa negatif I beta X. Nah, menurut rumus Euler, kalau Anda sudah belajar dalam mata kuliah fungsi kompleks, nah ini Anda pelajari ya, akar-akar kompleks. Jadi menurut rumus Euler bahwa E pangkat IX itu adalah cos X ditambah I sin X. Disingkat dengan cis gitu ya. Cos X ditambah I sin X disingkat dengan cis X. E pangkat IX. Maka penyelesaian umumnya tadi dapat ditulis Y sama dengan A E pangkat alfa X cos beta X ditambah B E pangkat alfa X sin beta X dengan A, B bilangan kompleks. Nah, kita lihat contoh. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, ini saya berikan persamaan diferensial linear order 2 homogen dengan koefisien konstan yang lebih sederhana ya. Yang sederhana Y double aksen dikurang Y sama dengan 0. Persamaan diferensial linear order 2 homogen dengan koefisien konstan. Kita bentuk persamaan karakteristiknya M kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Oh, bisa difaktorkan. M dikurang 1. M ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh akar-akar karakteristiknya adalah real dan berbeda, yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan negatif 1. Maka penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah YX sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat min X. Contoh 2, selesaikan persamaan diferensial berikut, Y double aksen plus 4Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, kita bentuk dulu persamaan karakteristiknya. M kuadrat plus 4M plus 4 sama dengan 0. Oh, bisa, Bu, difaktorkan. M ditambah 2, M ditambah 2 sama dengan 0. Maka akar-akar karakteristik
di sini adalah real dan sama, kembar ya. Jadi M12 sama dengan M sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat min 2X plus C2X E pangkat min 2X. Contoh yang ketiga, selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen plus 4Y aksen plus 5Y sama dengan 0. Kita bentuk persamaan karakteristiknya, M kuadrat ditambah 4M ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini digunakan rumus ABC, M sama dengan oleh negatif 2 plus minus I. Nah, berarti di sini alfanya adalah negatif 2 dan betanya adalah 1. Ya. Alfanya sama dengan alfanya sama dengan negatif 2 dan betanya sama dengan negatif sama dengan betanya sama dengan 1. Jadi akar-akar karakteristiknya adalah kompleks. Ya. Nah, sehingga penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat min 2X, alfanya sama dengan min 2. Ya. Cos X, betanya 1, ya. Cos X ditambah C2E pangkat min 2X, alfanya sama dengan min 2, dan sin X. Tadi betanya sama dengan 1. Jadi dari contoh 1 ini ya, untuk akar-akar karakteristik real dan berbeda. Untuk contoh yang kedua, akar-akar karakteristiknya real dan sama. Untuk contoh yang ketiga, akar-akar karakteristiknya bilangan kompleks. Ya. Nah, saya menjelaskan ini persamaan diferensial linear order 2 homogen dengan koefisien konstan. Dengan persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan ini dilatar belakangi dengan apa, kalau Anda paham ya, dengan persamaan kuadrat ya. Jadi ada 3 kemungkinan akar-akar karakteristiknya. Akar-akarnya real berbeda, akar-akar realnya sama, dan akar-akar kompleks ya, bilangan kompleks. Paham ya? Oke, mudah-mudahan Anda paham apa yang saya jelaskan. Saya akhiri perkuliahan hari ini, pertemuan ke-9. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-learning. Saya tutup ya, terima kasih.